Untuk melakukan pemeriksaan, saya akan dibantu oleh Dr. Andra yang akan menunjukkan beberapa teknik pemeriksaan fisik sama mendeteksi apa yang perlu dilihat pada pasien dengan problem kaki diabetik. Pertama, mungkin untuk safety-nya kita melaksanakan tindakan A dan antiseptik ya. Dr. Andra akan menggunakan apron untuk mengcover supaya tidak terkena kotoran dan akan menggunakan masker penutup supaya kerjanya lebih baik. Ya, setelah ini Dokter Andra siap untuk melakukan pemeriksaan fisik dan menggunakan sarung tangan atau handskun yang tidak perlu yang steril dulu untuk memegang pasien dengan kaki diabetik ini. Bahan-bahan ini bukan suatu bahan dengan harga yang sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya cukup murah untuk kita gunakan sehari-hari pada waktu menghadapi pasien. Oke, jadi akan kita lakukan pemeriksaan fisik secara bertahap, mungkin dengan menggunakan kursi yang agak khusus supaya paling tidak kaki pasien bisa naik atau turun. Kalau tidak memungkinkan, kita menggunakan kursi biasa, tapi mungkin kursi untuk pemeriksa yang bisa naik turun. Ya, tahap pertama kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kulit kaki daripada pasien. Ya, problem yang biasanya muncul adalah bagian dari daerah lutut ke arah bawah. Mungkin saya ingatkan bahwa yang dimaksud dengan kaki diabetik, Dokter Anda mungkin bisa menunjukkan adalah bagian dari ankle ke bawah ya. Jadi di bawah pergelangan kaki ke arah bawah itu yang kita sebut sebagai kaki diabetik. Sedangkan di atas daripada ankle itu adalah termasuk bagian kruris yang kalau kita lihat patofisiologi terjadinya kaki diabetik itu lebih dominan di bawah ankle ke bawah. Faktor neuropati, vaskuler, dan infeksi umumnya terjadi di daerah situ. Ya. Nah, satu yang mau kita tunjukkan adalah kondisi kulit. Pada pasien ini kita bisa perhatikan kulitnya agak kering, ya, ini akibat neuropati, dan terlihat ada beberapa bercak bekas luka. Pasien ini dengan riwayat luka sebelumnya ya sudah 2 kali dirawat sehingga termasuk klasifikasi kaki dengan risiko tinggi. Berikutnya Dokter Andra akan memperlihatkan sela-sela jari yang harus dievaluasi. Ya, kita cari adakah maserasi ya atau perlunakan jaringan akibat kelembapan yang terus-menerus terjadi pada sela-sela tersebut. Nah, dari sini kita akan melihat nampaknya tidak ada maserasi pada sela jari. Berikutnya Dokter Andra akan menunjukkan kondisi kuku. Ya. Nah, di sini terlihat ada beberapa kelainan pertumbuhan kuku, ya, kuku yang menebal, perubahan warna, ya, dan ada yang tubuhnya agak ke dalam. Mungkin dari kaki yang sebelah kiri Dokter Andra bisa memperlihatkan kelainan kuku yang lain. Di situ terlihat kuku yang menebal, ya, di mana di sela-selanya terlihat adanya gambaran kemungkinan jamur, ya. Di sela-selanya itu juga terlihat kulit yang mulai mengering, ya. Ada penumbuhan kuku yang mendesak ke bawah, ya, namanya ingrowing nail, dan kelainan warna pada kuku, ya. Beberapa kepustakaan memperlihatkan adanya hubungan antara kendali glisemik dengan perubahan warna pada kuku. Berikutnya akan diperlihatkan kelainan bentuk dari jari-jari. Nah, akibat neuropati motorik akan merubah struktur daripada jari-jari kaki. Ada perubahan tonus daripada otot-otot motorik sehingga jari akan terlihat bengkok, ya. Mungkin Dokter Anda bisa melihat adanya cloutus atau hamertus. Ya, di jari nomor 3 yang sebelah kiri itu terlihat gambaran cloutus di mana persendian daripada phalanx medial dan phalanx proximal itu mengalami tarikan ke arah fleksornya sehingga strukturnya menyerupai jari cloutus. Yang sebelahnya itu juga hampir cloutus, ya. Kadang-kadang kita temukan adanya hamertus,
yang dimana fleksinya hanya pada bagian distal saja. Oke, berikutnya mungkin melakukan pemeriksaan pada telapak kaki. Telapak kaki biasanya kita evaluasi adakah gambaran kulit yang kering, pecah-pecah, biasanya pada daerah tumit, ya. Adakah tanda-tanda ulkus atau luka, ya. Apakah ada tanda-tanda bekas luka, ya. Nah, terus ada kalus atau mungkin orang awam menyebutnya sebagai mata ikan, ya. Di situ ada terlihat gambaran kalus yang saat ini tipis, ya. Ini pernah dirawat sebelumnya, ya. Tetapi kita akan evaluasi ulang apakah ini akan tumbuh lagi atau tidak. Umumnya kalus ini akan terbentuk lagi pada pasien yang belum menggunakan sepatu yang khusus. Ya, ini terlihat ukuran kalus yang cukup luas. Dokter Anda mungkin bisa meraba penebalan kulit yang terjadi. Nah, biasanya ada perubahan kontur dari kulit yang normal dengan daerah kalus. Ya, kadang-kadang kita menemukan kalus yang sudah robek atau terbuka yang menyebabkan terjadinya ulkus pada permukaan kalus. Nanti kita akan lihat pada gambar-gambar contoh di mana akan terlihat gambaran beberapa manifestasi kalus yang ada pada pasien dengan kaki diabetik. Bentuk kelainan fisik yang terlihat pada pasien ini juga antara lain pada telapak kakinya. Kita lihat telapak kakinya mulai mendatar atau pes planus, ya, akibat adanya neuropati perifer. Jadi otot-otot menjadi melemah dan terbentuklah telapak kaki yang flat atau mendatar. Kelainan lain yang juga terlihat adalah kalus bekas infeksi atau bekas luka, ya, pada jari nomor 1 sebelah kanan terlihat adanya kalus, ya, yang dikaitkan dengan riwayat luka sebelumnya, ya. Nah, berikutnya juga saya akan memperlihatkan jari ketiga kaki kanan itu terlihat pertumbuhan yang agak belok ke kiri. Itu akibat bekas luka di daerah jari nomor 3 yang menyebabkan otot motorik bagian medialnya menarik struktur jari itu ke arah medial. Sehingga kondisi ini akan terjadi perubahan yang permanen dari telapak kaki pasien ini. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan mobilisasi gerak sendi, ya. Pada jari-jari 1, 2, dan sampai 5 kita lakukan gerakan fleksi antofleksi dari sendi jari. Apakah ada tahanan atau tidak, ya. Pada pasien ini terlihat ada tahanan karena fleksibilitas dari mobilisasi sendinya yang sudah mulai terganggu, sehingga pada waktu dia berjalan ini sering menjadi hambatan karena pada waktu berjalan itu harus terjadi fleksi dan ekstensi dari sendi-sendi jari. Mobilisasi yang bisa kita lakukan pemeriksaan lagi adalah pada yang ankle. Dokter Andra akan menunjukkan bagaimana melakukan pemeriksaan gerak sendi pada ankle. Ya, lakukan ekstensi, dorsofleksi, ya, ekstensi lagi. Nah, dengan melihat atau merasakan adanya tahanan, kita bisa menilai adakah gangguan dari mobilisasi sendi pada pasien ini, ya. Gangguan mobilisasi gerak sendi ini dapat menyebabkan perlukaan pada daerah tertentu dari telapak kaki atau permukaan telapak kaki. Sehingga dengan mengetahui adanya gangguan gerak sendi, kita harus memilih alas kaki yang adekuat untuk pasien ini.
Langkah selanjutnya adalah menilai ada tidaknya neuropati perifer dengan menggunakan alat monofilamen. Ya, alat ini berupa filamen yang kita akan tekankan pada permukaan kaki pada pasien diabetes. Ya, biasanya kita tekan pada jari 1, 3, 5, terus dorsum pedis dan plantar pedis. Tahap awal biasanya memberikan konfirmasi dulu ke pasien tentang rasa yang ditimbulkan oleh monofilamen ini. Langkah pertama melakukan konfirmasi pada daerah yang sensitif pada pasien. Ya, ditanyakan pada saat filamen ini ditekan tidak lebih dari 2 detik sampai melengkung. Pasien ditanya bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya, Bu? Terasa atau tidak? Terasa ya. Oke. Nanti kalau dicoba di kaki akan terasa hal yang sama ya. Kalau terasa Ibu bilang ya, kalau enggak tidak. Tapi pada waktu pemeriksaan Ibu harus tutup mata. Ya? Oke? Ya. Sekarang tutup matanya, Bu. Pemeriksaan monofilamen dilakukan pada jari 1, jari 3, dan jari 5, dan pada bagian plantar pedis serta 1 titik pada dorsum pedis. Dari 5 pemeriksaan ini, 2 diantaranya dikatakan negatif, berarti sudah positif adanya neuropati perifer. Ya, Dokter Andra akan memperlihatkan bagaimana melakukan pemeriksaan pada jari nomor 1 terlebih dahulu. Terasa, Bu? Enggak. Enggak. Rasa? Enggak. Rasa, Bu? Enggak. Oke, kesimpulan dari pemeriksaan pada jari 1, dari 3 kali pemeriksaan dengan monofilamen, pasien tidak merasakan adanya tekanan. Berarti jari 1 positif neuropati. Selanjutnya dilakukan hal yang sama pada jari nomor 3. Terasa, Bu? Enggak. Terasa, Bu? Enggak. Terasa, Bu? Enggak. Ya, hal yang sama dilakukan pada jari nomor 5. Terasa, Bu? Enggak. Terasa, Bu? Enggak. Terasa, Bu? Enggak. Terus ke daerah plantar pedis. Terasa, Bu? Enggak. Terasa, Bu? Iya, berasa. Terasa, Bu? Iya. Ya, jadi ada 1 titik yang masih dirasakan. Terakhir di daerah dorsum pedis. Tuh. Terasa, Bu? Iya. Terasa, Bu? Iya. Terasa, Bu? Enggak. Ya. Jadi kesimpulannya dari 5 titik yang kita lakukan pemeriksaan pada kaki ini, 3 diantaranya dinyatakan negatif. Berarti pasien ini sudah dengan neuropati perifer. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Garputala 128 Hz. Nah, pertama adalah melakukan konfirmasi terhadap daerah lengan atas atau tangan pada tulang yang menonjol. Dokter Anda akan memperlihatkan bagaimana melakukan tes ini. Terasa, Bu? Berasa. Kalau terasa nanti seperti ini ada rasa getaran ya. Pada nanti saya akan lakukan pemeriksaan juga di kaki. Kalau terasa hal yang sama bilang iya, kalau tidak tidak. Waktu pemeriksaan Ibu harus tutup mata ya. Yang mana Garputala ditekan pada daerah palang jari 1. Ya, di daerah tulang yang menonjol, ditanyakan pasien apakah merasakan getaran yang sama dengan di lengan atas. Enggak. Ya, kemudian pindah ke metatarsal head. Kalau tidak berasa juga, pindah Enggak. ke daerah tulang malleolus medial atau lateral. Terasa, Bu? Enggak. Kalau tidak berasa juga, kita lanjutkan. Iya. Terasa? Kemudian dilanjutkan ke daerah yang lebih proksimal, yaitu di tibialis anterior. Terasa, Bu? Enggak. Tidak. Nah, pemeriksaan ini dilakukan 3 kali berturut-turut untuk meyakinkan hasil pemeriksaannya. Nampaknya pada pasien ini, mulai dari ujung jari kaki sampai daerah tibialis post anterior dari tibia, itu tidak ada rasa getaran yang dirasakan oleh ibu ini. Jadi pasien ini dengan neuropati proprioseptik dan neuropati sensorik yang digunakan dengan monofilamen tadi.
Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kondisi vaskuler kaki. Yang dilakukan pertama adalah meraba adanya pulsasi arteri dorsalis pedis. Arteri dorsalis pedis berjalan di antara digiti 1 dan digiti 2. Ya, Dokter Andra akan meraba kemungkinan adanya pulsasi dari dorsalis pedis ini. Ya, biasa dengan menggunakan 3 jari. Ya, kita akan lakukan perabaan dengan menggeser jari ke kanan ke kiri sedikit untuk meyakinkan bagaimana perabaannya. Yang dinilai adalah ada tidaknya pulsasi dan bagaimana kekuatannya. Ya, untuk meyakinkan biasanya dibandingkan antara kanan dan kiri. Ya, yang mana yang lebih lemah, yang mana yang lebih keras, atau sama tidak teraba keduanya. Ya, mungkin digeser jari-jarinya sedikit untuk menilai ada tidaknya gangguan pulsasi. Ya, berikutnya dengan meraba arteri tibialis posterior. Arteri ini berjalan pada bagian posterior dari malleolus medialis. Dokter Andra akan meraba pada bagian posteriornya, silakan. Dinilai juga ada tidaknya pulsasi dan bagaimana kekuatannya. Kemudian dibandingkan juga dengan sisi yang sebelahnya, ya. Nanti kita bandingkan apakah perabaan ini lebih kuat atau lebih lemah dari yang lain. Ya. Kalau perabaan ini agak sulit didapatkan, kita mungkin sudah menganalisa kemungkinan adanya gangguan vaskuler perifer. Untuk itu kita buktikan dengan melakukan pemeriksaan Doppler. Ya, Doppler yang digunakan adalah Doppler handheld. Untuk selanjutnya evaluasi pembuluh darah ke arteri poplitea yang ada di belakang daripada artikulasio genu. Ya, lakukan perabaan pulsasi arteri poplitea kanan dan kiri. Sama, kita bandingkan juga antara kanan dan kiri, yang mana yang lebih kuat atau mana yang lebih lemah. Ya, di sini paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran daerah mana yang mulai terjadi penurunan pulsasi. Kalau perabaan dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior tidak teraba, kita lakukan konfirmasi terhadap perabaan arteri poplitea baik kanan dan kiri. Ya, ini untuk meyakinkan kalau memang ada sumbatan di daerah dorsalis pedis atau tibialis posterior, apakah asalnya sudah sampai dari poplitea atau tidak. Selanjutnya dari poplitea juga kita bisa melakukan perabaan pada arteri femoralis dan inguinalis untuk meyakinkan daerah mana sumbatan asal dari yang terjadi pada pasien ini. Ya. Makin tinggi sumbatannya, biasanya prognosisnya akan makin buruk untuk proses penyembuhan. Kita akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran arteri dorsalis pedis dengan menggunakan Doppler. Ya, pertama kita pasang manset kira-kira 10 cm dari ankle, dari pergelangan kaki, sama dengan melakukan pemeriksaan atau pengukuran tekanan darah. Hanya di sini mansetnya kita taruh di daerah tungkai. Ya, setelah itu kita lakukan pemberian jeli pada daerah yang akan dilakukan pemeriksaan. Ya, pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada arteri dorsalis pedis. Kemudian kita berikan jeli pada daerah tempat proof akan kita letakkan. Jeli ini berfungsi untuk menghilangkan udara yang terjebak di antara proof dengan kulit. Kemudian di trace atau digeser sedikit ke kanan ke kiri untuk mendapatkan pulsasi dari arteri dorsalis pedis. Kemudian dicari bagian mana dari aliran dorsalis pedis ini yang memberikan suara terbesar atau tertinggi.
Ya, nampaknya di sini sudah kita dapatkan pulsasi yang cukup memadai untuk mendeteksi berapa tekanan sistolik dari arteri dorsalis pedis ini. Oke, kemudian kita akan naikkan mansetnya. Kita pompa mansetnya seperti mengukur tekanan darah biasa sampai suara yang terdengar dari pulsasi dorsalis pedis ini hilang. Ya, kalau sudah tidak terdengar lagi, kita akan turunkan tekanan manset ini perlahan-lahan, seperti mengukur tekanan darah biasa, sampai mulai terdengar suara pulsasi dorsalis pedis. Nah, ini nampaknya mulai terdengar pada 140 mm Hg. Oke, kita longgarkan terus sampai 0, dilepas mansetnya. Kita ulang lagi sekali lagi sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian kita lakukan pengukuran pada arteri tibialis posterior. Ya, pada pemeriksaan ini sudah terlihat atau sudah terdengar pulsasi yang cukup baik dari tibialis posterior. Manset dipompa sampai suara pulsasi ini hilang. Kemudian dilepaskan pelan-pelan, dilonggarkan sampai terdengar suara pertama dari pulsasi tibialis posterior. Ya, sini mulai terdengar pada 110 ya. Jadi tekanan sistolik pada arteri tibialis posterior ini mulai terdengar pada angka 110 atau 100. Oke, dilonggarkan sampai 0. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi sampai 3 kali berturut-turut dan diambil nilai yang terbesar dari 3 kali pengukuran ini. Ya, kemudian kita akan melakukan pengukuran tekanan sistolik dari arteri brachialis. Untuk pasien ini kita akan lakukan pengukuran pada brachialis lengan kanan dengan memasang manset sama seperti mengukur tekanan darah biasa. Cuman kita di sini menggunakan alat Doppler yang sama untuk pemeriksaan kaki tadi. Oke, setelah itu kita pasang Doppler. Langkahnya sama ya, gunakan jeli untuk penghubung prof dengan permukaan kulit. Kita cari pulsasi yang terbesar daripada arteri brachialis ini. Setelah itu diturunkan perlahan-lahan sampai terdengar suara sistolik pertama kali. Nah, itu sebagai tekanan sistolik arteri brachialis. Pengukuran ini dilakukan 3 kali berturut-turut. Ya, lengan kanan dan lengan kiri nanti diambil nilai yang terbesar sebagai pembanding pada tekanan sistolik arteri dorsalis pedis atau tibialis posterior. Jadi dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi, kita dapatkan tekanan arteri dorsalis pedis dan tibialis posterior itu kita pilih yang tertinggi antara yang dorsalis pedis atau tibialis posterior. Kemudian kita bagi dengan tekanan sistolik dari brachialis. Ambil yang tertinggi antara kanan dengan kiri. Tadi rata-rata kita mendapatkan angka 140 untuk tekanan di kaki, di dorsalis pedis, sama brachialis 140. Jadi kira-kira angka brachial index pada pasien ini, yaitu kaki kanan, kita dapatkan 1,0. Jadi masih normal. Untuk yang kiri tadi kita dapatkan angka 130 dan dibagi dengan brachialis yang 140, hampir mendekati 1. Jadi kita anggap pada pasien ini belum ada peripheral arthritis karena ankle brachial index-nya masih berada di antara range 0,9 sampai 1,3.